Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggota Emilia Junita Putri dengan NIM 2030202211 dan rekan saya Prihartini dengan NIM 2030202216 dan rekan saya satunya lagi Anggun Cipta dengan NIM 2030202207. Baiklah, di sini kami akan memaparkan presentasi kami pada hari ini dengan judul Diskursus Islam dan Sains Indonesia. Kajian teori Islam atau diskursus Islam. Diskursus mengenai Islam, terdapat beberapa istilah dalam kamus tentang akar kata Islam. Secara umum, kata ini mempunyai dua kelompok makna dasar, yaitu selamat, bebas, terhindar, terlepas dari, sembuh, dan meninggal. Bias juga berarti tunduk, patuh, pasrah, menerima. Kedua kelompok makna dasar ini saling berkaitan dan tidak terpisah satu sama lain. Adapun pengertian Islam secara terminologi, dalam ensiklopedia agama dan filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok serta peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menegaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dan mengajak mereka memeluknya. Kata Islam memiliki jaringan konseptual yang kaya. Karena itu tidak berlebih di dalam Al-Quran. Islam secara umum dipahami sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Islam mengandung makna masuk ke dalam suasana atau keadaan damai dalam kehidupan individual maupun sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat yang pertama kali diturunkannya, yaitu surah Al-Alaq, surah Al-Ayat 1-5, yang memerintahkan kepada umat manusia agar umat manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan memajukan berbagai penemuan di berbagai bidang disiplin ilmu. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, pasang surut Islam dan Sains akan dijelaskan oleh rekan saya, Prihartini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pasang surut Islam dan Sains. Dalam perspektif sejarah, perkembangan ilmu-ilmu keislaman mengalami pasang surut. Suatu ketika mencapai puncak kejayaan dan di saat yang lain mengalami kemunduran. 1. Masa keemasan. Sejarah politik dunia Islam biasanya dipetakan ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern tahun 1800 sampai sekarang. Dari ketiga periode tersebut, yang dikenal sebagai masa keemasan adalah periode klasik, yang antara lain ditandai dengan etos keilmuan yang sangat tinggi, yang ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam sangat tampak setelah masuknya gelombang Helenisme melalui gerakan penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab, yang dipelopori oleh Khalifah Harun al-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Tidak lama kemudian muncul di kalangan umat Islam para filosof dan ilmuwan yang ahli di dalam berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Contohnya, seperti dalam bidang kedokteran muncul Al-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Zuhri, Ibnu Rushd, dan Al-Zahrawi. Dalam bidang filsafat muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Sedangkan dalam bidang ilmu pasti dan ilmu pengetahuan alam muncul Al-Khwarizmi, Al-Farghani, An-Nairozi, Abu Kamil, Ibrahim Sinan, Al-Biruni, Al-Kujandi, Al-Hayyani, dan Nasiruddin Al-Tusi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Etos keilmuan umat Islam yang sangat tinggi. Etos ini ditopang oleh ajaran Islam yang memberikan perhatian istimewa terhadap ilmuwan dan aktivitas ilmiahnya. 2.
Islam merupakan agama rasional yang memberikan porsi besar terhadap akal, sedangkan rasional tersebut semakin menemukan momentumnya setelah umat Islam bersentuhan dengan filsafat Yunani klasik yang juga rasional. 3. Berkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam klasik adalah sebagai dampak dari kewajiban umat Islam dalam memahami alam raya ciptaan Allah. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik juga ditopang oleh kebijakan politik para khalifah yang menyediakan fasilitas dan sarana memadai bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. 2. Masa kemunduran. Pendapat para ahli tentang masa kemunduran umat Islam. A. Nurholis Majid. Menurutnya, penyebab kemunduran umat Islam adalah 1. Penyelesaian oleh Al-Ghazali mengenai problemnya. 2. Ilmu kalam Asy-Sya'ari dengan konsep Al-Kasbi yang cenderung lebih dekat dengan paham Jabariyah. 3. Keruntuhan Baghdad oleh bangsa Mongol amat traumatis dan membuat umat Islam tidak mampu bangkit lagi. 4. Berpindahnya sentra-sentra kegiatan ilmiah dari dunia Islam ke Eropa. B. Harun Nasution berpendapat bahwa penyebab kemunduran umat Islam adalah pertama, adanya dominasi tasawuf dalam Islam yang cenderung mengutamakan daya rasa yang berpusat di kalbu dan meremehkan daya nalar yang terdapat dalam akal. Kedua, adanya teologi Asy-Sya'riyah membuat kedudukan lemah terhadap akal sehingga menyebabkan umat Islam tidak kreatif. Surutnya gerakan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam dapat dilihat dari sejumlah kondisi, yaitu yang pertama, etos keilmuan menjadi redup. Akibatnya, perkembangan ilmu menjadi stagnan dan karya ulama klasik dipandang sebagai sesuatu yang final dan tidak boleh disentuh, kecuali sekadar dibaca, dipahami, dan dipraktikkan. Kedua, ilmu agama Islam dimaknai secara sempit dan terbatas. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anggun Cipta. Kepadanya saya persilakan. Integralisme Ar-Mahdi Mazhari. Ar-Mahdi Mazhar, seorang inteknosof dan pengajar di ITB, menyimpulkan bahwa Islam sendiri telah memiliki konsep kesepaduan. Konsepsi kesepaduan dalam Islam telah banyak ditafsirkan oleh pemikir di kalangan Muslim sendiri, seperti Ibnu Arabi dan Mullah Syadra. Namun, sebagai filsafat tradisional Islam, kedua filsafat tersebut dan filsafat Islam tradisional lainnya tidak cukup untuk menampung perkembangan keilmuan saat ini. Dari sinilah kemudian lahir filsafat integralisme atau al-hikmah al-waddatiyah. Dalam integralisme, Islam terdapat kesatuan hierarkis yang disebut Ar-Mahdi Mazhar sebagai integralitas. Integralitas mempunyai dua sumbu yang saling tegak lurus. Sumbu vertikal disebut sebagai dimensi-dimensi internalitas, sedangkan sumbu-sumbu horizontal disebut sebagai dimensi-dimensi eksternal. Internalitas mempunyai 5 dimensi, yaitu materialitas, energisitas, informasitas, normativitas, dan originitas yang secara populer dikenal dengan dimensi-dimensi materi, energi, informasi, nilai, dan sumber atau yang oleh Imam Al-Ghazali sebutkan jism, nasb, akil, galbi, dan ruh. Dimensi horizontal dalam tataran sumber teridentifikasi dengan keempat rukun iman tentang Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasul. Sedangkan dimensi-dimensi horizontalitas dalam tataran materi mencerminkan rukun-rukun iman kelima dan keenam, yaitu iman akan hari kiamat dan akhirat, serta iman tentang takdir ilahi yang dicerminkan oleh perjalanan hidup manusia dari kembali dunia kembali ke haribaan ilahi di akhirat. Sementara itu, dimensi-dimensi horizontal yang menghubungkan individu dan peradaban melalui 5 tahap mencerminkan rukun Islam yang kelima sebagai intisari proses islamisasi peradaban yang disebut Ar-Mahdi dengan takziyah al-madaniyah yang selalu diawali dengan takziyah al-nafsi, yaitu proses islamisasi individu. Proses ini dimulai dengan takziyah al-nafsi yang intinya adalah tauhid dengan mengucapkan kalimat syahadat. Diikuti takziyah al-jamaati atau islamisasi kelompok yang intinya dicerminkan oleh perintah sholat. Kemudian, proses ini diikuti oleh islamisasi masyarakat atau takziyah al-ijtimai yang intinya dicerminkan oleh perintah saum. Lalu diikuti pula oleh perintah zakat yang merupakan inti dari islamisasi peradaban global.
Ada dimensi kesepaduan yang lain, kesepaduan vertikal dari yang materi ke spiritual. Secara individual, itu berarti kesepaduan ke tak sadaran badan dengan ke puncak kesadaran ruh melalui ke bawah sadaran perilaku, kesadaran pikiran, dan ke atas kesadaran nurani. Dari sudut pandang ini, berat kesepaduan teknologi sebagai ekologi buatan dengan kitab suci sebagai sumber transcendental melalui nilai-nilai keagamaan, wawasan budaya keilmuan dan kegiatan kelembagaan masyarakat yang mengendalikan teknologi itu. Inilah inti integralisme Islam, kesepaduan ganda yang tidak terpisahkan.